Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wa ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah untuk digerakkan mengamalkan ajaran yang dibawa atau didakwahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat hidayatut taufik. Nikmat di mana kita hadirin yang dimuliakan Allah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Itulah sebabnya Nabi dahulu mengingatkan, "May yuridullahu bihi khaira ista'malahu." Orang kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepadanya kebaikan, pasti orang tersebut akan dipergunakan di jalannya. Para sahabat ketika itu bertanya, "Kaifa yasta'miluhu?" Ya Rasulullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempergunakan orang tersebut di jalannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuwafiqahu ila amalin salih." Orang itu digunakan oleh Allah dengan diberikan taufik. Diberikan petunjuk di hatinya sehingga hatinya mencintai amal saleh dan dimudahkan untuk bisa mengamalkan amal saleh tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kalau hari ini kita dimudahkan langkahnya menuju masjid ini untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ini bagian dari rahmat, ini bagian dari kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa taala lunakkan, lembutkan hati kita untuk bisa tersungkur sujud, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang diberikan hidayah taufik ini. Pada jam ini, menit ini, detik ini juga ada bukan hanya ribuan orang, bahkan mungkin jutaan orang menyatakan dirinya muslim tapi belum tentu bisa datang ke masjid menunaikan sholat Jumat berjamaah, bersungkur, tersungkur, sujud, memohon ampunan, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga pantas untuk dimasukkan ke dalam surga. Salawat dan salam hadirin yang memuliakan Allah semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah bukan hanya mendakwahkan agar kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi juga beliau mendakwahkan agar kita berakhlak sebagaimana akhlaknya para anbiya, akhlaknya para siddiqin, akhlaknya para syuhada, sehingga nantinya kita hadirin yang dimuliakan Allah layak pantas untuk dimasukkan ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, salah satu kejahatan yang paling besar adalah kezaliman yang kita timpakan atau kita lakukan kepada sesama kaum muslimin atau sesama makhluk Allah. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meriwayatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah mengatakan dalam firman-Nya ini, atau ini hadis namanya hadis qudsi. Ya ibadi ini haramtu zulma ala nafsi fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku,
maka janganlah kalian saling menzalimi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk di antara inti dakwah para nabi adalah mengukuhkan agar orang-orang jangan menzalimi atau jangan saling menzalimi. Jangan menimpakan kezaliman kepada orang lain. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan atau memerintahkan kita untuk berbuat adil dalam muamalah. Seperti ayat yang tadi kita bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk kisah para umat sebelum umat Muhammad SAW yang diceritakan oleh Allah adalah umat-umat yang dulu mereka pernah dihancurkan oleh Allah gara-gara kezaliman, gara-gara kejahatan yang mereka timpakan kepada sesama manusia atau mereka timpakan kepada sesama mereka. Maka jangan heran misalnya kita temui ada ayat namanya atau ada surat namanya Al-Mutaffifun atau Al-Mutaffifin. Allah berfirman, wailul lil mutaffifin. Wail, celakalah atau jahannam sekali orang yang mutaffifun. Apa itu mutaffif? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang kalau dia beli ke orang lain nuntut agar takarannya itu disempurnakan, timbangannya itu disempurnakan, ngeyel luar biasa, ngotot luar biasa. Tapi giliran dia kaluhum 'alan nas, kalau dia jualan ke orang lain, entah nanti dia jualannya pakai takaran, literan, atau pakai timbangan, maka dia yukhsirun, dia melakukan kecurangan. Dia ngurangi takaran, dia ngurangi timbangan, zalim kepada orang lain. Tapi kalau ke dirinya, beli, ngotot luar biasa, pengen segala haknya ditunaikan. Tapi kalau orang lain, dia zalimi. Na'udzubillah min dzalika, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailul lil mutaffifin. Jahannam sekali itu orang mutaffifun. Yang kalau belanja alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun walladzina kaluhum awadanuhum yukhsirun. Kalau dia yang belanja ke orang lain ngotot, timbangannya, takarannya harus ditunaikan secara sempurna, tapi giliran jualan zalim luar biasa, takarannya dikurang-kurangi, timbangannya dikurang-kurangi. Wa na'udzubillah, hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau kita bercermin ayat ini dengan realitas yang kita hadapi di pasar-pasar kita, na'udzubillah, saya katakan sekali lagi, ternyata bagian dari tradisi, adat, atau sesuatu yang kita normalkan di pasar-pasar kita adalah curang dalam timbangan. Udah jadi rahasia umum, misalnya kalau timbangan kita itu timbangan biji batu itu, pasti timbangannya itu nggak ada yang sempurna, pasti curang. Dan tanda kutip na'udzubillahnya, kita berlindung kepada Allah, ini semacam dinormalkan. Ini semacam dianggap biasa. Ya udah memang begitu, udah wayahnya dari sono. Maka kalau kezaliman ini dibiarkan, hadirin yang dimuliakan Allah, dan menjadi bagian dari hidup kita, na'udzubillah. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Hati-hati, yang namanya fitnah, yang namanya teguran Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hukuman, itu nggak mungkin datang hanya kepada orang-orang zalim saja. Nggak mungkin misalnya hadirin, maaf nih, la qadarallah, semoga Allah tidak takdirkan Jakarta Allah tenggelamkan. Nggak mungkin masjid kita di Johar ini yang selamat satu-satunya, sementara yang lain tenggelam misalnya. Nah, untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita mesti bergerak tanda kutip sedikit demi sedikit, dimulai dari kita pribadi, menolak kezaliman ini. Menolak kezaliman ini. Walaupun di sisi yang lain, hadirin yang dimuliakan Allah, ada satu hadis sahih. Nabi SAW mengingatkan kondisi yang akan dihadapi umatnya di akhir zaman. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi renungan kita. Kata Nabi SAW, la yunqaddanna ural Islam urwatan. Bangunan Islam ini nanti akan rubuh sedikit demi sedikit. Tiap kali nanti ada bangunan yang rubuh, kata Rasulullah SAW, tathabbathan nasu billati taliha. Kemudian orang
berpegang atau berkumpul dengan sisi lain dari bangunan tersebut. Wa awwaluhunna naqdan al-hukmu. Yang pertama kali nanti akan hilang, kata Rasulullah, atau yang pertama kali akan rubuh adalah al-hukmu, hukum. Hukum Allah akan hilang. Kita tidak akan menemukan ada hukum Allah ditegakkan, diamalkan, dijadikan sebagai supremasi hukum. Dan ini juga menjadi pelajaran hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa nanti ada masanya bukan hanya hukum Allah yang hilang, tetapi tujuan dari hukum Allah itu, yaitu terwujudnya keadilan, pun nanti akan hilang, tercerabut. Karena tidak ada hukum Allah atau tidak ada hukum yang bisa memayungi kondisi tersebut. Ada nantinya waktu di mana orang nggak salah juga disalahkan, yang salah malah dibenarkan. Atau merujuk kepada sabda Nabi yang lain, ada kondisi bahkan di akhir zaman ini, yusaddiqu bihil kadhib wa yukadzibu bihi shadiq. Yang bohong dianggap benar, yang benar dianggap bohong. Nah, nanti kondisi yang paling mengenaskan dari umat ini, kata Rasulullah, akhiruhunna as-salah. Nanti kondisi yang paling mengenaskan adalah ketika orang sudah meninggalkan sholat. Kalau sholat sudah ditinggalkan, hadirin yang dimuliakan Allah, itu menunjukkan ta'ummu balwa, bahwa musibah itu sudah merata. Bukan hanya lagi tatanan masyarakatnya yang rusak, tapi juga tatanan rumah tangga, bahkan kesolehan personal, kebaikan pribadi juga rusak. Itu ditandai dengan orang melalaikan sholat, orang melupakan sholat, orang nggak mau tahu tuh sholat, padahal sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itulah yang nanti menjadi alarm, mengingatkan orang untuk tidak fahsya, mengingatkan orang untuk tidak berbuat keji, mengingatkan orang untuk tidak berzina, mengingatkan orang untuk tidak selingkuh. Sholat fahsya anil fahsya'i wal munkar, dialah alarm nanti yang akan mengingatkan orang untuk tidak berbuat kemungkaran. Tapi kalau sholat saja sudah ditinggalkan, disepelekan, dilalaikan, maka tidak ada lagi alarm yang mengingatkan orang untuk tidak fahsya, untuk tidak berbuat keji, untuk tidak melakukan perzinahan. Dan ini yang terjadi, hadirin. Coba lihat kasus-kasus beberapa hari ini yang viral-viral. Sampai kepala kita mumet kalau kita melihat beberapa kasus yang terjadi. Di Pati misalnya kemarin. Ada suami, ngajak istrinya hubungan badan tapi dengan bertiga. Kata istrinya, kenapa nggak saya aja yang sendiri, kamu yang berdua? Coba, begitu sudah rusaknya tatanan rumah tangga. Terjadi. Istrinya sendiri, suaminya bawa teman. Suaminya kerja keluar dari kota Pati. Ternyata si istri sama si teman tadi tetap melanjutkan hubungan zina. Suami pulang nggak terima. Temannya diajak minum, habis minum dibunuh. Dan itu dianggap tanda kutip sepele. Padahal ini kan perbuatan yang luar biasa. Dan ini menunjukkan betapa tatanan masyarakat dan rumah tangga kita mulai goyah, goncang. Ini kalau sudah dianggap nanti sesuatu yang normal, karena di mana-mana udah terjadi. Na'udzubillah min dzalika, hadirin. Tapi berita gembiranya, kalaupun masyarakat kita sudah sedemikian rupa, maka mudah-mudahan itu adalah titik balik menuju kebaikan. Rasulullah mengingatkan ala anna Islam dairah. Islam itu kan dairah, beredar. Dalam artian beredar itu ada kalanya nanti di atas, lalu kemudian dara, dia kemudian ke bawah, lalu kemudian ke atas lagi. Ada kalanya Islam itu tanda kutip sudah meredup. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ganti para pemeluknya dengan generasi yang lebih baik, yuhibbunallah wa yuhibbunahum. Mereka adalah generasi yang cinta kepada Allah dan Allah juga cinta kepada mereka. Azillatan alal mu'minin, a'izzatan alal kafirin. Akhirnya Allah ganti kondisi, tadinya kondisi di bawah menuju kondisi naik ke atas. Tapi yang ingin saya sampaikan, hadirin yang dimuliakan Allah, begitulah kondisi yang akan kita hadapi. Dan kalau hari ini, hadirin yang dimuliakan Allah, terjadi kezaliman seperti yang diceritakan oleh Allah dan Rasulnya, wa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah agar kita juga jangan sampai latah ikut-ikutan berbuat zalim. Dan termasuk kezaliman yang na'udzubillah hari ini merata normal di negara kita adalah korupsi.
Zaman saya masih kecil dulu korupsi 2 triliun itu kayaknya se-Indonesia gempar. Zaman Edi Tamsil. Zaman dunia masih dalam berita tuh dunia. Sekarang korupsi 2 triliun itu dianggap sesuatu yang kecil dan biasa. Karena sekarang udah ada angka potensi kerugian negara, misalnya kasus timah 200 triliun lebih, kasus Bos Sriwijaya 500 triliun lebih, kasus Pertamina 1000 triliun lebih potensi kerugian negara. Coba hadirin yang dimuliakan Allah berandai-andai, kira-kira 1 triliun itu berapa jumlahnya? Karena kita belum pernah ngelihat duit 1 triliun, begitu disebutkan di dalam berita potensi kerugian negara rugi 1000 triliun, kita anteng biasa karena kita belum pernah ngelihat duit 1 triliun, apalagi 1000 triliun hadirin. Tapi coba kita berasumsi hadirin. Coba berasumsi duit 50 kalau 1 juta berarti 20 lembar. Benar ya? Kalau kita asumsikan kira-kira berapa sentimeter itu? Asumsi aja, sebutlah 1 sentimeter atau 2 sentimeter. 20 lembar itu. Kalau 10 juta berarti 20 sentimeter. Kalau 100 juta berarti 200 sentimeter. Kalau 1 miliar, 1000 juta berarti 2000 cm. 2000 cm kalau kemudian dikonversi ke meter berapa kira-kira? 2 meter. Nah, kalau yang 2 meter itu 1 miliar. 1 miliar berapa triliun? 1 triliun berapa miliar? 1000 miliar. Berarti 2 meter kali 1000 berapa? Kalau asumsinya tadi 1 miliar adalah 2 meter. Berarti ada 2000 meter. Kalau kita kilometer kan 2 kilometer. Itu duit 1 triliun. Kalau kerugian negara itu adalah 1000 triliun, tinggal kalikan aja. 2 kilometer. 2 kilometer kali 1000. Berarti 2000 kilometer. 2000 kilometer itu dari mana ke mana. Dan itu uang semua gitu. Kalau kita asumsikan. Agar kita bisa membayangkan bahwa potensi kerugian itu besar. Dan kezoliman itu sangat besar. Maka jangan heran kemudian hari ini kita kesulitan akses ekonomi. Pada saat yang sama negeri-negeri tetangga kita di ASEAN mulai bangkit ekonominya. Padahal pada saat yang sama potensi kekayaan negeri kita lebih besar dibandingkan negeri-negeri jiran. Dibandingkan Singapura misalnya. Bahkan mungkin dibandingkan Brunei. Brunei mungkin nggak punya cadangan timah. Brunei mungkin nggak punya cadangan yang lain, nikel dan segala macam. Yang artinya kalau itu dikelola dengan amanah, hadirin yang dimuliakan Allah, harusnya bisa berujung kepada kesejahteraan. Bukan seperti hari ini, mau nyekolahin anak aja rumit kepala. Mau kuliahin anak lebih rumit lagi. Kita yang misalnya sudah S1 mau ngambil S2, rumit. Yang sudah S2 mau ngambil S3, rumit karena ketiadaan akses harta. Disinilah hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa Islam mengajarkan kita tidak boleh zalim. Mengapa Islam mengajarkan kita untuk berbuat adil? Agar semuanya mendapatkan hak yang sama. Karena sejatinya hadirin yang dimuliakan Allah, ma min dabbatin ila Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun yang melata berjalan di muka bumi ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Harusnya hadirin yang dimuliakan Allah, semua orang bisa mengakses harta dan kesejahteraan. Tapi apa yang terjadi hari ini? Kita kesulitan untuk mengakses harta dan kesejahteraan. Karena ada segelintir orang yang berupaya menguasai harta yang besar itu, kekayaan yang besar itu. Wa na'udzubillah min dzalika. Maka kita berharap hadirin yang dimuliakan Allah, mulai dari kita berlaku adil. Mulai dari kita berakhlak, nggak boleh zalim. Mudah-mudahan nanti dari gerakan amar ma'ruf nahi mungkar ini kita bisa menciptakan keadilan di sekitar kita, kebaikan di sekitar kita, kemakrufan di sekitar kita. Dan kita berharap nanti ini menjadi energi besar untuk merubah kondisi negara ini menjadi yang lebih baik lagi, yang berkeadilan, yang berkemajuan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ayuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam khutbah kedua ini khatib sekali lagi berwasiat kepada diri pribadi agar bertakwa kepada Allah. Dan hendaklah masing-masing kita memperhatikan bekalan apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi hari esok. Hari di mana kita akan merasakan yang namanya al-maut, kematian. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu kita terlahir di muka bumi ini, maka pada saat yang sama sebenarnya kita sudah tanda kutip divonis dengan al-maut. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Kullu man 'alaiha fan. Seluruh yang ada di muka bumi ini pasti akan musnah, pasti akan binasa, pasti akan mati. Dan kita-kita juga pasti akan mati, hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita kalau kita tanda kutip mulai terbuyarkan dengan berbagai macam maksiat, mulai terbuyarkan dengan berbagai macam kejahatan, mulai terbuyarkan dengan berbagai macam dosa, maka kata Rasulullah, ingatlah, aksiru dzikra hazimil ladzat, perbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa memutuskan kelezatan itu, yaitu maut. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, wallahi demi Allah, kalaulah masing-masing kita di kepalanya ada argo, tercatat di situ argo kematian, tercatat di situ misalnya saya tinggal 300 hari lagi. Saya yakin hadirin yang dimuliakan Allah, yang akan saya lakukan adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah, kalaulah tertulis di kepala para koruptor itu argo kehidupan mereka, ternyata tertulis di kepala mereka tinggal 30 hari lagi. Saya yakin begitu 30 hari lagi sisa hidupnya, maka dia tidak akan berani tanda tangan untuk ngolah proyek dan mengkorupsi dana negara. Kejahatan itu salah satu sebabnya mereka lakukan karena mereka tidak mengetahui hakikat bahwa mereka akan segera mati. Karena memang tidak tertulis berapa lagi sisa hidup kita. Tidak tertulis. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah, ingatlah, ada nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Sirin. Ibnu Sirin mengatakan, innama anta ayyam, kamu itu sejatinya adalah kumpulan hari. Falamma zahaba minkal yaumun zahaba minka ayyam. Ketika hari-harimu mulai berlalu, berarti sebenarnya nyawamu, sisa hidupmu pun sudah mulai berlalu. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, hendaklah masing-masing kita berpikir nih, kira-kira berapa lama lagi kita akan hidup di muka bumi ini, sehingga kita berbekal, hadirin yang dimuliakan Allah. Ini karena nggak kelihatan aja argo di kepala kita. Saya yakin misalnya kalau tertulis 30 hari lagi, saya pribadi kalau 30 hari lagi tertulis di kepala saya argo kematian, saya nggak akan datang ke masjid ini. Saya akan iktikaf terus di masjid saya, di pesantren saya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memantaskan diri saya ini untuk bisa masuk ke dalam surga. Tapi bukan berarti ketika argo itu tidak tertulis di kepala kita kemudian semena-mena merasa kalau kita akan hidup selama-lamanya. Mari kita hadirin yang dimuliakan Allah berpatokan dengan usia Nabi. Paling adil, usia Nabi itu kan kalau kita lihat pakai kalender Hijriah kurang lebih 63 tahun. Kalau kita tarik pada kalender Masehi kurang lebih 62 tahunan. Kalau Nabi saja usianya 62 tahunan, saya hari ini lebih dari 40. Berarti 2/3 hidup saya sudah selesai. Tinggal sepertiganya aja. Karena tinggal sepertiganya lagi saya nggak boleh macam-macam. Iya kan? Begitu juga hadirin yang hadir pada kesempatan Jumat kali ini, kalau usianya sudah 50 ke atas, berarti lebih dari 2/3 hidupnya selesai. Maka harus hati-hati. Sudah mulai berpikir bagaimana kita menjamin akhir dari hidup kita adalah husnul khatimah, akhir yang baik. Sehingga nanti hadirin yang memuliakan Allah, kita berkumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan doa kita siang kali ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin,
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah dan dosa orang-orang beriman sebelum kami ya Allah. Rahmati kami dan mereka ya Allah, kasihi kami dan mereka ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan di hati kami rasa dengki kepada sesama kaum muslimin ya Allah, rasa iri hati kepada sesama kaum muslimin ya Allah. Satukan barisan kami, satukan hati kami, satukan ukhuwah kami ya Allah dalam rangka bersaudara di jalanmu ya Allah. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din ya Allah. Rabbana inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Rabbana na'udzubika minal kufri wal fakri wa na'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Ya Allah, kami berharap kepadamu ya Allah, memohon kebaikan pada siang hari ini dan kebaikan esok hari ya Allah. Begitu juga kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan siang hari ini dan keburukan esok hari ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami ya Allah, lindungi kami dari kekafiran dan kefakiran ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah dunia dan fitnah Masihid Dajjal ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan ya Allah, khassatan ikhwanana fi Palestin ya Allah. Wa alib baina qulubihim wa qulubina ya Allah, waj'alna mimma yansuruhum ya Allah. Rabbana rzuq bir auladina waj'alhum salihin ya Allah. Waj'alhum ya Allah du'atan ila sabilik ya Allah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih lana dinana wa la takilna ila nafsina tarfata ain ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allah